Malam ini, langkah ronda berkeliling pelan, menerangi sudut-sudut yang jarang dipandang. Di tempat paling sepi itulah, biasanya, sesuatu mulai terlihat. Selamat datang di spesial horor. Angin malam bergerak pelan di antara pepohonan bambu menghasilkan bunyi gesekan yang terdengar seperti bisikan. Di sebuah desa yang jauh dari riuh kota, ronda malam sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Bukan hanya untuk mencegah maling, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan. Begitu orang-orang tua menyebutnya. Malam itu, giliran 4 orang, Sarwan, Bima, Joko, dan Rauf. Di pos ronda kecil berdinding papan, lampu sentir bergoyang tertiup angin. Seekor anjing menggonggong jauh di ujung jalan, lalu mendadak berhenti seolah ada sesuatu yang membuatnya bungkam. Jam 2 lewat sedikit, gumam Bima sambil melihat jam tangannya. Kita muter ke arah rumah tua itu saja, sekalian ya, biar semuanya tenang. Rumah tua yang dimaksud berdiri di pinggiran desa, dekat kebun bambu dan sumur tua yang tidak pernah dipakai lagi. Orang-orang jarang lewat sana, apalagi malam hari. Konon, ada sosok besar yang menjaganya. Orang menyebutnya genderuwo. Keempatnya berjalan beriringan, membawa senter dan tongkat bambu. Tanah basah setelah hujan sore membuat pijakan licin. Kabut tipis mulai muncul di atas tanah seperti nafas dari bumi. Kalau dengar suara orang memanggil jangan dijawab ya, kata Sarwan pelan. Apalagi kalau suaranya mirip orang yang kita kenal. Mereka hanya saling pandang tanpa menanggapi. Nasihat itu bukan hal baru, tapi malam ini terasa lebih berat dari biasanya. Ketika mereka sampai di jalan menuju rumah tua, suasana berubah. Sunyi, terasa lebih tebal, tidak ada serangga, tidak ada suara daun, bahkan angin seakan berhenti. Hanya ada diam. Dan di tengah diam itu, terdengar ketukan, pelan, teratur, tok, tok, tok. Seperti sesuatu memukul dinding dari dalam rumah kosong. Rumah itu berdiri dengan tembok kusam, cat yang mengelupas dan jendela kayu yang setengah terbuka. Di belakangnya tampak sumur tua dengan bibir batu hitam, tertutup lumut. Pohon besar berdiri tidak jauh, akar-akarnya menonjol keluar dari tanah seperti jari-jari raksasa. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Ada orang? Teriak Joko dengan sedikit gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi ketukan yang kini berhenti tiba-tiba seolah sesuatu tahu mereka sudah datang. Senter Sarwan bergerak menyapu pekarangan. Daun kering menumpuk. Ayunan kayu yang sudah lapuk bergerak pelan padahal angin tidak terasa. Tali gantungannya berdecit pelan. Krek, krek. Rauf menelan ludah. Jangan lama-lama di sini, katanya. Mereka berempat melangkah mendekat. Semakin dekat ke sumur, semakin terasa bau tanah basah bercampur aroma anyir yang samar. Di bibir sumur itu, ada mangkuk tanah liat pecah, sisa-sisa bunga kering dan abu hitam, seperti bekas sesuatu yang pernah dipersembahkan. Sarwan menyorotkan senter ke dalam sumur. Gelap, benar-benar pekat. Cahaya senter seolah tertelan. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara tarikan nafas berat, dalam dan kasar. Bukan nafas manusia,
Suara itu berat, seperti dada besar dengan paru-paru raksasa. Bima mundur setapak, jantungnya berdegup kencang. "Kalian dengar?" bisiknya. Belum sempat mereka menjawab, sesuatu bergerak di balik pohon besar. Daun kering merosot jatuh. Bayangan besar menjauh, lalu mendekat lagi. Senter menyorot ke arah pohon dan untuk sepersekian detik, mereka melihatnya. Tubuh besar, berbulu tebal, tinggi, hampir menyentuh dahan rendah. Mata merah redup menatap dari balik gelap. Gigi besar terlihat ketika ia menarik nafas. Lalu, semuanya hilang lagi ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, terdengar suara memanggil pelan. "Wan, bantu aku. Wan." Sarwan terbelalak. Itu suara adiknya. Padahal adiknya sedang jauh merantau dan tentu saja tidak berada di situ. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Wan, bukain pintu. Aku kedinginan." Joko buru-buru menarik tangan Sarwan. "Jangan jawab, jangan noleh," katanya keras, hampir berbisik. Tapi panggilan itu berubah. Kini suara itu menjadi suara ibu Sarwan. Lembut, penuh kasih, sangat meyakinkan. "Wan, pulanglah. Ibu tunggu di rumah." Mata Sarwan berkaca-kaca. Nafasnya tersengal. Ia hampir menjawab sebelum Bima menepuk bahunya kuat-kuat hingga ia terkejut kembali sadar. Suara itu lalu berubah lagi. Kali ini menjadi suara mereka masing-masing. Saling menirukan, saling berbisik. Suara mereka terdengar dari arah sumur, pohon, dan kolong rumah tua. Seakan ada sesuatu yang sedang bermain dengan mereka. Dari dalam gelap, sesuatu melangkah keluar. Tanah bergetar pelan, aroma anyir makin kuat. Sosok itu kini tampak jelas. Tubuh besar membungkuk, berbulu kusam, kulit hitam pekat di sela-sela bulu, perut menggantung berat, tangan panjang dengan jemari runcing. Matanya kemerahan, tapi bukan menyala. Lebih seperti bara api hendak padam. Ia menatap mereka, tidak bergerak, hanya menatap. Lalu ia tersenyum. Bukan senyum manusia, lebih seperti tarikan otot yang salah memperlihatkan deretan gigi besar dan air liur yang menetes perlahan ke tanah. Ayunan tua di samping rumah bergoyang lebih cepat tanpa angin. Dari sumur muncul suara lirih seperti tawa kecil yang tertahan. Lampu senter berkedip. Baterai mendadak melemah. Waktu seakan berjalan lambat. Mereka ingin lari tetapi kaki terasa berat seolah tanah menahan mereka. Genderuwo itu melangkah mendekat. Tiap injakan terdengar berat dan basah. Namun, ia tidak menyerang. Ia hanya berputar di sekitar mereka, menghirup bau mereka, membungkuk di dekat sumur seolah menjaga sesuatu di dalamnya. Di balik tubuh besar itu, mereka melihat sekilas bayangan-bayangan kecil bergerak cepat di sekitar sumur, seperti tangan-tangan kecil yang mencoba meraih keluar. Tapi setiap kali hampir tampak jelas, kabut menutupnya lagi. Sarwan tiba-tiba sadar satu hal. Rumah dan sumur tua itu bukan sekedar bangunan terbengkalai. Ada perjanjian lama di situ dan sosok besar itu adalah penjaga, bukan sekedar pengganggu. Genderuwo itu mendongak, mengeluarkan suara rendah dari tenggorokan seperti campuran geraman dan tawa. Lampu sentir
di pos ronda jauh di belakang mereka padam dengan sendirinya. Anjing desa kembali menggonggong, lalu menjerit ketakutan, lalu hening. Panggilan-panggilan suara kembali muncul, kini jelas di telinga mereka masing-masing. "Aku di sini. Tolong keluarkan aku. Bukakan sumurnya. Jatuhkan sesuatu ke dalam." Suara itu memohon, merayu, menakut-nakuti, lalu tertawa. Keempatnya memejamkan mata. Mereka membaca doa sebisa-bisanya, saling menggenggam erat agar tidak ada yang terpancing menjawab. Kabut semakin tebal, bumi seperti berdenyut. Lalu perlahan, suara itu menghilang. Genderuwo itu mundur selangkah. Matanya kembali redup seolah kehilangan minat. Ia melangkah ke arah pohon besar, tubuhnya menyatu kembali dengan gelap dan daun, lalu lenyap. Seolah sejak awal tidak pernah ada. Hanya menyisakan bau tanah basah, bibir sumur tua, dan malam yang kembali bersuara dengan jangkrik serta angin. Mereka kembali ke pos ronda dengan langkah guntai. Tidak ada yang benar-benar bicara, hanya saling menatap memastikan semuanya masih ada. Sarwan menatap ke arah jalan menuju rumah tua itu. "Mulai malam ini," katanya pelan, "kita jangan ganggu ke sana lagi. Biarkan yang lama tetap dijaga yang lama." Yang lain mengangguk. Malam berakhir, tapi perasaan diawasi tidak pergi begitu saja. Sejak kejadian itu, mereka tahu bahwa ronda malam bukan hanya perkara manusia dan maling. Ada yang lain, yang lebih tua dari desa itu sendiri. Dan selama sumur itu masih ada, penjaganya tidak akan pergi. Bicara malam Jumat membuat aku selalu ingat dengan beberapa kenangan sewaktu aku masih anak-anak. Dulu, aku punya beberapa teman dekat. Kemanapun kami berada selalu bersama-sama. Entah itu bermain atau sekedar melakukan tindakan yang biasa dilarang oleh orang tua kami. Salah satunya tentu saja menerobos masuk ke dalam pabrik gula yang dulu benar-benar ditutup total setelah masa kebangkrutan. Tapi malam ini aku tidak akan bercerita tentang pabrik gula, melainkan sesuatu yang lain yang kalau aku ingat sekarang membuat aku tidak habis pikir. Teman sepermainanku waktu itu, Reski, anak laki-laki yang lebih muda setahun dari usiaku. Lalu Andi, entah berapa kali aku menyebut anak ini dalam cerita-ceritaku yang dulu dan yang terakhir. Endah, aku pikir nama ini cukup familiar kalau kalian sering mendengarkan cerita-ceritaku. Singkatnya, di antara kami berempat, Endah adalah salah satu anak yang paling betik, nakal, karena selalu menelurkan ide-ide di luar nalar. Ditambah lagi, Endah memang memiliki sesuatu yang tidak banyak dimiliki oleh anak seusianya. Iya, Endah bisa dibilang memiliki semacam anugerah. Anugerah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dirinya lihat. Mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya juga dia tahu. Endah spesial bagi kami. Dan disinilah awal mula dari salah satu ide sintingnya muncul, yang membuat kami semua sempat jadi bulan-bulanan tetangga waktu itu. Jadi, waktu itu ada salah satu tetanggaku yang meninggal, seorang laki-laki tua yang tinggal di pelengsengan pabrik gula. Tempat ini dulu rumah yang diberikan untuk para pekerja pabrik gula sebelum bangkrut. Tempatnya terasing dan cukup menakutkan karena ditumbuhi pohon-pohon tinggi. Sebut saja
Nama beliau Mbah Warjo. Kami sangat teramat mengenal beliau karena Mbah Warjo adalah seorang laki-laki tua yang memiliki temperamen mudah sekali marah, terutama bila kami secara tidak sengaja memungut buah mangga yang jatuh di salah satu pohon yang ada di sekitar rumahnya. Beliau tidak segan memaki, meneriaki, bahkan memukul kami dengan sapu ijuk bila ketahuan memungut buah mangga di depan rumahnya. Wajah beliau keras, tegas dengan kepala botak dan badan kurus kering, membuatku masih mengingat dengan jelas postur wajahnya sampai saat ini. Singkatnya, siang itu kami dikagetkan dengan kabar meninggalnya Mbah Warjo. Lalu, sebagai orang desa, tentu saja banyak orang hadir untuk membantu pemakaman beliau. Begitupun dengan kami. Di sini awal mulanya, di mana kami yang masih anak-anak masih belum tahu tentang batas kenakalan. Sewaktu prosesi pemakaman selesai, dalam perjalanan pulang ke rumah, Endah, bocah laki-laki yang paling dablek itu, tiba-tiba saja terpikirkan dengan sebuah mitos yang dulu sering jadi pembicaraan anak-anak di desa kami, yaitu kami bisa mendengar nasib dari Mbah Warjo di alam kubur. Aku tidak tahu bagaimana kalian yang tinggal di Jawa memanggil permainan ini. Jadi, awalnya ini semacam permainan saja untuk menguji mental anak-anak yang dilakukan oleh para remaja ke anak yang lebih muda. Kami memanggilnya dengan sebutan tulang mahping, yang bila diartikan menjadi pituh, lang, mah lemah, ping kuping. Pitu artinya 7, lang artinya langkah, mah lemah tanah, ping kuping telinga, yaitu pergi ke kuburan pada malam hari untuk mendengarkan sesuatu yang ada di tanah 7 langkah dari makam Mbah Warjo. Untuk berjaga-jaga, disclaimer, jangan melakukan hal seperti ini. Perbuatanku waktu itu memang tidak patut untuk ditiru. Selain itu, perlakuan seperti ini sama sekali tidak baik karena tidak menghormati ahli mayit. Selain itu, ada timbal balik yang tidak menyenangkan. Sebelumnya, aku beritahu lagi, aku berasal dari keluarga kejawen yang sangat kuat. Keluargaku salah satu yang paling dituakan di desa, sangat dihormati. Tapi keluarga Endah lebih jauh kejawennya. Bahkan sebegitu kejawennya keluarganya sampai membuat orang takut. Jadi permainan tulang mahping yang biasa adalah dengan melangkah 7 kali dari makam yang baru, lalu mendengarkan tanah dengan cara menempelkan telinga. Konon yang berhasil akan bisa mendengar suara-suara seperti jeritan kesakitan atau sesuatu yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Tapi yang akan kami lakukan bukan tulang mahping yang biasa. Endah memiliki ide lebih tidak masuk akal lagi, yaitu sebelumnya dia membuat boneka jelangkung yang dipakaikan baju curian dari rumah milik almarhum. Waktu itu sebenarnya kami semua sudah menolak, tapi tidak ada yang berani. Singkatnya, lepas isa kami sudah berkumpul di belakang rumah Endah. Tepatnya di kebun singkong tempat kami memang biasa berkumpul. Endah pamer boneka jelangkungnya. Dia bilang kalau dia sudah bertanya pada boneka itu, kalau tulang mahpingnya kami harus berjalan ke arah timur. Maka jam 9 malam, kami bersiap berangkat ke kuburan. Waktu itu jalanan desa belum ada yang memiliki lampu jalan. Jadi benar-benar gelap, sunyi, sepi. Sebelumnya juga Endah mengurap tubuh kami dengan minyak wangi. Katanya biar berhasil mendengar teriakan siksaan dari almarhum. Aku
masih ingat dengan jelas. Waktu itu angin berhembus kencang. Jadi begini, ada angin tertentu yang ketika dirasakan itu membuat badan terasa tidak nyaman. Seperti itulah perasaan yang aku rasakan. Kalau malam itu seolah seperti sudah memberi tanda agar kami tidak melanjutkan. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan Endah waktu itu. Ditambah kami saling adu gengsi. Kalau hal seperti ini tidak akan membuat kami ketakutan sama sekali. Lagi pula, siapa yang peduli dengan almarhum yang sewaktu beliau masih hidup memperlakukan kami dengan cara yang tidak baik. Sampailah kami berempat di gerbang kuburan desa. Kalau kalian sering mendengar ceritaku, sebelum sampai di kuburan kami harus melewati kebun bambu yang benar-benar mencekam. Karena suara berkerietnya itu saja bisa membuat jantungku rasanya mau copot. Beberapa kali juga aku merasa seperti sedang diawasi dari sekat pohon-pohon bambu, seperti ada yang mengintai kami. Namun, sekali lagi, kami berusaha menekan perasaan takut dengan cara kami sendiri-sendiri. Hanya Endah yang berjalan tenang tanpa mempedulikan sekitar. Akhirnya kami berjalan melewati nisan-nisan kuburan di bawah pohon-pohon kamboja. Kami berjalan menuju ke makam Mbah Warjo yang masih harum aroma bunga yang ditabur. Di sanalah kami mulai melihat Endah mengelus batok nisan makam Mbah Warjo. Endah seperti berbicara sendiri. Waktu itu kami melakukan secara bergantian. Dimulai dari Endah yang pertama. Sebelumnya Endah sudah mengatakan bila langkah yang harus diambil adalah 7 langkah ke timur. Itu berarti dari arah gerbang kuburan, langkah kami akan semakin masuk ke tengah-tengah makam. Aku beberapa kali curi pandang ke tempat lain, karena waktu itu benar-benar terasa tidak nyaman saja. Seperti ada yang berdiri melihat kami dari kejauhan. Kaki sudah ingin lari, tapi sekali lagi gengsi membuatku terus memaksakan diri. Begitu pula dengan 2 temanku yang lain. Endah melakukannya. Dia sudah membuka sandal, melepas baju, lalu berjalan searah ke timur dengan menghitung langkah sebelum tengkurap di antara 2 nisan yang paling tua. Kepala Endah sudah menempel di atas tanah. Sementara aroma wangi yang ada di tubuh kami tiba-tiba semakin kuat. Andi yang kedua, sementara aku yang ketiga. Sewaktu giliranku, aku masih bisa mengingat dengan jelas di bawah pohon kamboja, di antara semak belukar yang ditumbuhi tanaman beluntas, ada wajah yang mengintip namun lalu bersembunyi. Aku lalu menunduk, memilih melihat ke arah tanah. Jadi, setelah aku memantapkan diri, aku mulai melangkah. Setiap langkah tentu membaca sesuatu yang kita percayai waktu itu, yang intinya aku ingin mendengar siksa kubur dari ahli mayit, kurang lebih seperti itu. Pada langkah ke-7, akhirnya aku sampai di tempat Andi dan Endah yang masih tengkurap. Beberapa kali aku melihat Andi seperti orang yang begujul, badannya tidak bisa diam. Berbeda dengan Andi, Endah tampak tenang. Aku pun mulai tengkurap bertiga sejajar lalu mencoba mendengar. Daun telinga sudah menempel pada tanah kuburan yang sangat dingin. Perlahan aku memejamkan mata, mencoba mendengarkan dengan seksama. Tapi tidak ada apapun yang aku dengar. Hening, sunyi sekali, hanya aroma wangi yang semakin menyengat, yang membuat aku semakin terganggu. Sebelum aku baru menyadari sesuatu. Selama aku tengkurap bersama dengan Endah dan Andi, aku tidak mendengar langkah kaki kedatangan Reski sejak tadi. Spontan, aku mulai atau hampir saja mengangkat kepala dan menoleh.
Tapi tiba-tiba tangan Endah mendorong kepalaku kuat-kuat. Mendorong kepalaku seolah ingin agar aku tetap mendengarkan. Disitulah semua dimulai. Percaya, tidak percaya, aku seperti mendengar suara roda delman yang sedang berjalan. Geruduk, geruduk, berulang-ulang kali. Lantas aku pun hanya diam, masih mencoba mencerna apa yang terjadi. Endah lalu berbicara kepadaku pelan sekali. "Reski sudah lari, jangan lihat ke belakang. Ada Simbah berdiri di situ." Setelah Endah mengatakan hal itu, aroma wangi berubah menjadi aroma kentang yang dikukus. Dari arah Andi, aku mendengar suara. Kalau anak itu seperti sesenggukan menangis. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Aku hanya masih mendengar suara roda semakin lama semakin keras. Endah sudah mengendurkan dorongan tangannya. Namun, aroma kentang kukus semakin menyengat. Leher merinding luar biasa. Sampai akhirnya lama-kelamaan suara itu mulai menghilang. Saat itulah Endah berdiri membangunkan kami lalu berkata, "Itu tadi Simbah dijemput keranda mayat. Ayo pulang." Kami pun bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya kenapa sejak tadi anak itu, Andi, menangis. Rupanya dia mendengar suara orang tua sedang menjerit-jerit meminta ampun terus-menerus. Tapi anehnya aku tidak mendengar apapun. Sedangkan Endah sejak tadi mesem-mesem sendiri. "Kapok," katanya, jauh dari gerbang kuburan. Disitulah aku melihat Reski berdiri menunggu kami dengan kaki nyeker. Sejak tadi wajahnya pucat pasi. Dia ingin menjelaskan sesuatu kalau tadi dia melihat sosok tinggi besar. Tiba-tiba duduk di makam sebelah Mbah Warjo. Sosok itu menggerang marah. Sontak bocah itu lari tunggang langgang padahal dia sudah melepas sandal. Kami pun berlari ke rumah Endah. Siapa yang menduga sebelumnya? Semua ini belum selesai. Dari saku celana pendek Endah, dia menunjukkan tanah kuburan kepada kami. Alamak, pasti si Sinting ini mau buat ulah lagi. Rupanya benar dugaan kami. Tanah kuburan itu milik Mbah Warjo. Endah mengatakan tanah itu untuk mengurap kepala batok kelapa jelangkung miliknya. Kami bertiga sempat protes karena Endah mengatakan kalau sekarang harus pergi ke rumah almarhum, di mana itu berada di tanah pabrik. Kami bahkan sempat bersih tegang, di mana aku dan dua yang lain pun menolak keras ide ini. Namun Endah berkata, sampai 40 hari almarhum jangan salahkan dia. Kalau Jin Korin almarhum sampai mendatangi kamar mereka terus-menerus. Hal ini sontak membuat aku akhirnya melunak. Berangkatlah kami berbekal membawa benda yang sejak tadi membuat perasaanku tidak nyaman. Terlebih, rumah almarhum berada di ujung tanah pabrik yang mana tempat paling wingit di sebelah timur pabrik gula. Apalagi Endah mau meletakkan benda itu di bawah pohon mangga depan kamar beliau. Endah langsung membakar boneka itu. Setelahnya, sisa abu bakaran benda itu dipendam ke dalam tanah. Namun, dari arah rumah almarhum yang sekarang kosong tidak berpenghuni. Sejak tadi, kami seperti mendengar suara orang berdeham batuk-batuk menyerupai Mbah Warjo ketika masih hidup dulu. Setelah itu, barulah kami pulang ke rumah masing-masing. Kami diwajibkan menghindari ruang tengah ketika pulang dan menyiram air kamar mandi ke ujung kaki, serta mencuci tangan dan menanggalkan pakaian hari ini. Karena malam itu, Mbah Warjo kabarnya pasti mendatangi kami semua. Seperti yang Endah katakan, sehari saja
Di dalam kamar yang waktu itu masih tidur bersama dengan kedua adikku, dari luar kamar yang tidak berpintu, ada yang berjalan bolak-balik. Suara kakinya terdengar namun sosoknya tidak menampakkan diri. Itu adalah kali terakhir aku merasakan beliau. Keesokannya, Reski mengatakan dengan siapa saja dirinya pergi ke kuburan malam-malam hanya karena sandal yang ketinggalan. Rupanya kuburan Mbah Warjo ada yang mengacak-acak dan kamilah yang tertuduh melakukannya. Saat itulah Endah sekali lagi berkata, kapok diikuti senyuman. Hari itu aku tahu kalau Endah adalah anak yang pendendam. Pengingatku untuk tidak membuat masalah dengan dirinya. Sejak saat itu, kami semua menjadi anak-anak paling banyak dibicarakan di desa, bahkan dijauhi selama beberapa bulan. Satu hal yang memalukan bila kami mengingatnya. Serius, aku berharap tidak ada lagi yang melakukan permainan ini karena kami termasuk orang yang beruntung. Beberapa anak sebenarnya ada yang tidak seberuntung kami, karena sampai memakan kurban, di mana anak itu tidak bisa bangun lagi dari tidurnya. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari ini walaupun aku meragukannya. Karena benar-benar tidak ada yang perlu dicontoh dari perbuatan kami sewaktu masih anak-anak dulu.